Perkenalkan, nama saya Irawati Shalinda. Saat ini saya menjadi guru penggerak angkatan 10. Di sini adalah sebuah tugas saya mengenai aksi nyata yang harus menyebarkan pemahaman kita terhadap budaya positif di lingkungan sekolah. Izin juga sebelumnya, bukan berarti saya juga di sini menggurui Bapak Ibu yang ada di sini, karena ini memang merupakan sebuah tugas yang harus saya laksanakan, yaitu menyebarkan budaya positif. Jadi saya ingin memberikan pemahaman saya mengenai budaya positif tersebut. Nah, ini adalah moto dari guru penggerak: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Makanya di sini saya harus mulai Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok? Anu bu, begini bu. Mentong kau Kaila, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kaila duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kaila, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kaila? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan tidak terlambat bu, tapi masuk tapi hukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman.
Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggalnya mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tidak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar kak. Lemparkan ma, lempar mi, lempar mi, lempar. Saya kira bu kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Yang bikin jalan ceritanya bagus ya. Iya, Pak. Nanti angelnya juga bagus ya. Iya. Sesulit apapun keadaan, setiap kita berhak atas pendidikan. Ya padahal dia itu disuruh oleh ibunya itu untuk menjadi seorang insinyur, makanya dia tidak mungkin udah sampai nangis, tidak mungkin dia sampai tidak masuk sekolah karena dia harus sebenarnya menemani ibunya, merawat ibunya, makanya dia sering terlambat ya. Tapi kan teman-temannya dan gurunya juga tidak mengetahui, tapi setelah mengetahui akhirnya mereka pun menjadi mengerti. Baik Bapak Ibu, lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik mengenai video tadi. Apakah setuju atau tidak setuju? Tinggal ditulis. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana, setuju? Yang nomor 1 setuju apa tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang nomor 1 masih slide ini. Nah, dengan ini ya Pak ya, dengan videonya ya. iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju? Tidak? Tidak setuju. Ada yang setuju? Ada, saya. Kenapa Pak setuju? Yang jelas mendisiplinkan itu kan lebih penting ya. Ya. Dan hukuman itu yang bisa kita cari hukumannya apa yang bisa menyesuaikan. Ya, jadi tidak seperti lari keliling lapangan. Iya, betul. Tetap hukuman itu harus ada kalau saya benar. Berarti mengacu ke nomor 2 juga ya Pak, pemberian hukuman dengan hal positif. Iya, Kayak gitu, betul. cari tidak dengan berupa fisik atau membersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu ya. Dan itu sebaiknya jangan dilakukan jam mengajar. Jadi Jangan. dia ikut dulu Iya. pelajaran kita.
Nah, biasanya kan ada pergantian jam, jam istirahat, jam pulang, nah itu bisa dipilihkan. Ya, betul. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Bambang. Baik, berarti ada yang setuju, ada yang tidak. Berarti nomor 1, nomor 2. Kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, Setuju? Yakin setuju? setuju. Setuju, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nih, ini adalah topik yang akan saya bahas. Ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nih, lanjut. Nah, ini perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu kan ilusi kayak gitu. Tapi dari ilusi kontrol ini apakah termasuk ke dalam karakter Bapak Ibu? Di ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru dapat mengontrol murid. Terus bahwa kritik dan membuat semua orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau ini setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Baik, lanjut lagi penting. Ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nih, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah stimulusnya dan ini adalah teorinya. Jadi mana yang biasa kita lakukan dan mana yang memang seharusnya kita lakukan. Oke, itu. Lanjut tertib. Nih, apakah makna disiplin? Nih, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kayak gitu. Jadi disiplin dari budaya dalam budaya kita nih untuk mendapatkan kepatuhan. Betul kan? Kita mengajak siswa kita disiplin agar mereka patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Kayak gitu. Lanjut. Ini yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi kan setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, kita lihat di sini. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, motivasi internal, dari luar dan dari dalam. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu tidak menumbuhkan motivasi dalam internal dirinya masing-masing. Kenapa? Karena dia merasa takut, hanya takut. Karena misalkan motivasi eksternal yang diberikan oleh kita berupa hukuman itu tidak berjangka panjang, hanya sementara saja. Ketika mereka hanya sekolah saja. Karena mereka takut akan hukuman kayak gitu. Namun berbeda jika motivasi yang keluar dari dalam diri mereka masing-masing. Kayak kalau dalam diri mereka masing-masing, insya Allah itu akan berjangka panjang. Karena kenapa? Karena itu adalah kemandirian dari diri mereka masing-masing. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Seperti tadi, dari dirinya sendiri dulu. Jadi kita harus menumbuhkan
motivasi internal dalam diri mereka sendiri agar mereka dapat melakukan sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah dampak ketika kita memberikan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ada lagi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya penghargaan itu sebenarnya menjadi bumerang untuk kita, karena mungkin kita ketika kita memberikan penghargaan berupa misalkan uang, material atau berupa buku, pensil, itu siswa akan menagih seperti itu. Jadi mereka akan pasti ketika kita memberikan itu, ketika kita tidak memberikannya, pasti mereka akan menagih dan mereka akan tetap motivasinya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi iming-iming, kalau ada iming-imingnya dia mau mengerjakan, kalau tidak ya dia tidak akan mau mengerjakan. Jadi sama ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi belum kita bisa menemukan motivasi dalam diri siswa tersebut. Ya, jadi jangan memberikan penghargaan lagi mulai sekarang. Mungkin boleh memberikan apresiasi saja berupa tepuk tangan kayak gitu, ucapan pujian kayak gitu. Tapi jangan memberikan sesuatu yang memang menjadi bumerang juga untuk kita. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, inilah yang harus kita lakukan, memberikan apresiasi, pengakuan terhadap siswa. Jangan siswanya itu lagi, tapi harus bergantian. Semua siswa harus mendapatkan hal yang sama, apresiasi yang sama dari kita sebagai seorang pendidik. Baik, lanjut. Nih, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembukaan nilai kebajikan dan situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat mendorong baru di kelas kita. Ini adalah pembukanya, terima kasih untuk, ini adalah nilai kebajikannya, dan ini adalah situasinya. Situasi adalah ketika kita melakukan sesuatu. Bisa dibaca mungkin sama Bapak Ibu. Nih, di situ di lembar yang kedua bisa Bapak Ibu tuliskan tindakan guru. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Itu ada yang lembar kedua. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Bisa ditulis aja begitu. Nah, nanti kita cocokkan jawabannya. Hukuman atau konsekuensi. Iya. Mau berikut semua di isi ya? Nanti ada slide-nya. Oh, yang kalah tuh terus aja. Oh, yang berikutnya dikira lu prakteknya di atas. Isi aja nih. Ya. Hukuman atau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu apa sih namanya? Berupa ketika misalkan ketika kita baru sekali boleh, ya kan? Kalau hukuman kan mungkin kita juga memperhatikannya bagaimana ketika kita memberikan hukuman kepada siswa. Juga akan dijelaskan di posisi 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Sambil nunggu ngisi yang lain ya Bu ya. Iya. Ngobrol-ngobrol dikit. Iya, boleh Pak. Kalau siswa laki-laki pacaran di sini nggak pakai topi, konsekuensinya kepanasan. Iya, kayak gitu. Mudah Seperti itu. saja. Nah, tapi kalau yang di up atau listrik, nah itu saya
itu ya. Mungkin konsekuensinya mereka akan disebut dijudge mungkin Pak si menor kayak gitu ya kan. Akhirnya terjadilah sebuah pembulian kayak gitu mungkin ya Pak. Ya karena kan mungkin juga dia sebetulnya sebagai seorang siswa kok seperti itu kan kelihatannya juga sudah berbeda dari yang lain kayak gitu. Kalau mereka punya rasa malu dia pasti udah tahu konsekuensi yang akan dia terima itu apa. Mungkin sebuah judge yang akan diberikan oleh teman-temannya. Sudah? Sudah. Nah, ini jawabannya. Mencatat satu sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu berupa hukuman. Jadi konsekuensi hanya ada 3, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu kan konsekuensi. Kenapa? Karena dia sudah mencoret-coret temannya, berarti otomatis dia harus mengganti. Kayak gitu. Jadi itu bukan berupa hukuman. Betul semua. Salah Bu, saya Bu yang terakhir Bu. Oh yang terakhir, lalu memberikan lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena masih sampai dengan bidangnya mungkin Pak Ahmad. Iya, konsekuensi mungkin karena bisa jadi ada. Berarti mungkin siswa yang lain sudah pemanasan mungkin ya. Iya, mungkin bisa jadi karena ada keyakinan kelasnya Pak. Oh, gitu. Ya mungkin ada keyakinan yang harus Tapi menurut saya dilakukan. ini itu bisa jadi hukuman, Ya. bisa jadi konsekuensi. Kalau jadi- konsekuensi itu Iya. bikin perjanjian dulu sebelum. Iya betul kayak Tapi gitu kalau ya. nggak ada perjanjian lalu hukuman jadi. Iya betul. Kalau misalkan mungkin itu kan biasanya Iya. setiap olahraga mungkin yang lain udah olahraga karena dia terlambat, udah keliling gitu ya Pak, dia terlambat ya konsekuensinya dia harus keliling juga mengikuti agar adil juga. Kalau gurunya terlambat harus lari juga. Kalau gurunya terlambat ya gimana ya itu? Ya, terlambat. Jangan terlambat ya. Ya lanjut terus. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Biasanya kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu akan membekas seumur hidup. Kayak gitu, akan membekas seumur hidup. Kayak gitu dan mungkin bisa jadi nanti hukuman itu akan ketika dia menjadi sesuatu yang misalkan seorang pimpinan dia akan melakukan seperti itu juga kepada orang lain. Jadi kita mungkin mulai dari sekarang mengenai budaya positif ini, mengenai hukuman dan konsekuensi kita harus lebih paham lagi seperti itu. Nah ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Oh belum ya, belum di 3 restitusi. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita sebenarnya harus kalau nanti ada di segi 3 restitusi itu mulai dari mengidentifikasi identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakini keyakinan. Terus yang kedua perbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Jadi sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka itu kita itu sebagai guru harus menuntun, bukan menuntut. Seperti itu. Jadi kita harus menuntut si anak itu maunya kemana. Kayak gitu. Nanti ada juga di posisi kontrol. Siap-siap speaking. Mau ditanya satu-satu atau mau jawab bersama? Terserah. Terserah. Bagus aja. Ayo coba Otis kita ini apa speakingnya? Kita lihat. Ini tebak nama kota. Ada yang bisa? Bandung. Bandung. Yeay. Lanjut. Kok bisa Bandung? Kali itu ban, Pak. Ya Pak, ini taban. gitu. Ini daun. Bandung. A-nya dikit dicoret. Lanjut Pak. Apa ini? Jakarta. Wih, Pak Joko dari Jakarta. Ayo, siapa lagi nih Pak Joko punya kedua? Joko diam dulu. Nih, tebak. Kelapa. Kalau Apa? kelapa. Ke
Kelapa apa sawit? Palembang. Palembang. Palembang ya, Pak Joko lagi. Suhu. Saya juga bingung apa. Coba lanjut. Ini apa nih? Kue dadar? Surabaya. Surabaya, ya betul, Bapak. Ada ininya. Ada kue dadar. Surabaya. Nah ini Jakarta diganti ya? Surakarta. Iya, lanjut. Siapa? Ini Serang. Serang. Yakin Serang? Semarang. Serang Semarang. Tang Serang. Ih, Pak Joko ini. Ini apa? Ma. Mata Bintang. Betul Twitter. Saya. Madiun ya, gitu. Madiun. Madiun. Madiun, ya. Lanjut, masih ada? Nah, ini Tangerang. Tangerang. Ya. Pak Asep hebat. Ini Medan. Iya, jelas. Sepertinya udah? Udah kan, Patris? Ya, tepuk tangan. Ini skornya paling banyak pasti Pak Joko. Tepuk tangan Pak Joko. Hebat. Mulai loading. Kalau usia ya Pak, jadi Tertinggi apa hukuman? jangan Pak, jangan. Siap. Harus diapresiasi aja. Nanti bagian Bapak lagi diapresiasi. Baik, ini adalah keyakinan kelas. Lanjut, Petis. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kenapa? Ini adalah merupakan sebuah peraturan sebetulnya. Tapi balik lagi, bukan peraturan, tapi harus keyakinan. Kenapa? Coba kita. Untuk dirinya kalau terjadi kecelakaan. Iya, jadi merupakan keyakinan kelas berarti keselamatan. Iya, jadi itu kan. Jadi ketika kita membuat sesuatu keyakinan kelas di kelas itu, jadi kita harus menumbuhkan diri dalam internal siswa tersebut. Kenapa kita anak itu harus datang tepat waktu? Kenapa? Karena itu kan konsekuensinya mereka harus mendapatkan pelajaran untuk tidak tertinggal pelajaran. Bukan berarti mereka terlambat harus mendapatkan hukuman. Karena itu adalah peraturan, jadi harus dihukum kayak gitu. Nah, jadi itu harus memberikan keyakinan dalam diri kita sendiri. Kayak gitu, karena kita pakai helm itu berarti ya untuk keselamatan kita sendiri. Kayak gitu. Terus untuk mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Corona ini ya. Karena untuk iya betul Pak Sep, untuk kesehatan. Jadi kita apa yang sesuatu itu yang kita yakini terlebih dahulu apa? Manfaatnya bagi kita gitu. Iya, manfaatnya bagi kita itu apa? Kayak gitu ya. Jadi bukan peraturan saja. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalkan, atau mengikuti apa kayak gitu? Kenapa? Iya, Karena bentuk informasi. Iya, informasi. Nanti ketinggalan informasi, disiplin juga ya Pak, itu keyakinan diri kita. Kita itu harus memberikan keyakinan bahwa diri kita itu harus menjadi orang yang disiplin kayak gitu. Nah, ini bisa mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa bahwa sebenarnya di sekolah, di kelas mungkin maksudnya di kelas masing-masing harus memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Kayak gitu. Kenapa? Karena agar mungkin kelas juga menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Apa sih yang mereka yakini di kelasnya? Mungkin mereka butuh saling kasih sayang. Itu merupakan keyakinan yang harus ada di dalam setiap kelas masing-masing. Jadi ketika mereka sudah meyakini, oh kebersihan berarti di kelas saya harus memiliki kebersihan yang luar biasa daripada kelas yang lainnya. Karena itu sudah merupakan keyakinan yang sudah diyakini oleh semua kelas, maksudnya di kelas tersebut sudah menjadikan sebuah kesepakatannya. Lanjut. Nih, itu ada di slide ketiga. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Misalkan itu bentuk disiplin. Ini gimana ya? Ininya pencet apa ya? Diisi lagi Bu ini Bu. Ya, boleh.
Kerapian. Kerapian. Dilarang mengadu orang lain. Bu, izin ke slide sebelumnya, Bu. Saya sebelumnya Pantis. Ya. Nah, bukan misalkan semangat. Kesepakatan itu. Iya. Jadi kayak yang kita yakini apa aja sih Pak? Misalkan kenapa sih kita harus saling apa sih namanya sama teman itu solidaritas, misalkan kayak gitu, hanya keyakinannya saja. Bentuk keyakinannya. Aspek apa yang ditunjukkan? Ini hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, dan kita itu merupakan disiplin, ya betul. Bisa ya. Ya, tanggung jawab bisa itu keamanan, keselamatan, kesehatan. Diisi mana ini? Isi lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, Tanggung jawab. ya betul, bisa jadi seperti itu ya, tanggung jawab. Jangan membantu orang lain, toleransi. Disiplin. Butuh contekan kan guys? Keyakinan Mas nggak mesti satu kata ya jawabannya. Satu kata, iya. Tapi lebih baik satu kata aja Pak. Iya, dan satu kata. Satu kata, karena kan dari satu kata itu berarti bisa mencakup semuanya. Nggak bisa mungkin selalu kembalikan buku ke tempatnya, bisa jadi kan dua kata kayak gitu. Maksudnya dua kata itu misalkan tanggung jawab dan disiplin misalkan. Sudah? Mau lihat jawabannya? Oke. Stop. Ayo kita lihat, jeng jeng jreng. Nah ini jawabannya. Panjang. Oh ini dua kata, tiga kata berarti bisa. Tuh, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, tuh, menghormati orang lain di dalam melakukan kekerasan, banyaknya menghormati orang lain, ada yang juga kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya kan, itu kan keyakinannya agar mereka tuh selamat, bisa hati-hati, mungkin mereka lebih berhati-hati, seperti itu. Betul semua? Betul. Betul, alhamdulillah. Bang Bang? Salah. Oh ada yang salah. Bagus. Kosong. Ada yang Ada yang betul, ada yang salah. Oh yaudah kosong. kosong karena Jawabannya dalam hati. Jawabannya tadi udah ada jawabannya Pak. enggak tadi nggak bawa pulpen jadi nunggu pulpen dari Oh. Tadi kira udah ada gitu jawabannya mah, tapi ya gitu maksudnya Pak. Ada Udah ada. di hati mah ada. Ya udah ada ya, Pak juga kan? Iya di hati. Iya, pasti udah paham ya Pak Asep. Iya, insyaallah. Ya Allah, lanjut Batin. Nanti malam saya dulu. Nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jelas, itu adalah kebutuhan dasar kita. Setiap orang pasti membutuhkan rasa kasih sayang. Lalu penguasaan, ada juga kesenangan, lalu juga ada kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Karena manusia butuh kesenangan. Betul kan Lentis? Kebebasan butuh nggak? Iya, Kasih butuh. sayang butuh. Nah, penguasaan butuh. Ya pasti setiap orang pasti memiliki kekuasaannya masing-masing. Uang jelas Pak. Kalau uang jelas butuh banget ya Lentis. Apalagi kesenangan ya, betul. Lanjut Lentis. Nih, eksplorasi konsep. Kita 5 posisi kontrol. Lanjut. Nih, 5 posisi kontrol. Yang paling bagus posisi kita adalah di sini. Manajer. Iya, manajer. Seperti itu. Jadi bisa dibaca mungkin Bapak Ibu di situ, penghukum itu seperti apa, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman itu seperti apa, menjadi guru yang pemantau itu seperti apa, dan manajer ini adalah posisi yang paling
bagus untuk kita. Posisi sebagai karena memang kalau misalkan harus jujur, saya juga masih di sini penghukum, membuat orang merasa bersalah itu jelas. Saya itu pasti menjadi orang yang merasa bersalah kan kayak gini nih. Seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu kan udah membuat merasa bersalah. Kayak gitu pasti mungkin kalau saya pribadi jelas pernah melakukannya. Lalu menjadi teman juga pasti pernah, menjadi pemantau juga pernah. Nah ini yang paling sulit itu menjadi manajer. Tuh, menjadi manajer itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Jadi ditanyakan dulu alasannya, mengidentifikasi dulu masalahnya, lalu ditanyakan alasannya, lalu apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Ini ada di posisi manajer. Jadi BP tugas nantinya ya. Iya, makanya saya bawa guru beta juga ini biar lebih pemahaman bahwa kita harus ada di sini. Kayak gitu ya berarti harus ya jadi emang sih mungkin kalau bagus pernah ada di posisi mana? Semuanya ada. Oh semuanya ada. Ya berarti semuanya ya kalau Pak Yurdi, Bu Endang, Pak Asep, Pak Joko, Pak Bambang sudah lebih senior dari saya, pasti saya yakin semua pasti pernah mengalaminya karena perubahan zaman kayak gitu ya. Iya. Ini kan bagaimana harus menjadi pasien pernah jadi penghukum? Pernah. Oh pernah juga. Tadi ya Pak? Enggak, biasa. Sebetulnya Bira kita kan merasa cemas ya. Iya betul Pak. Dari yang direncanakan kita, yang diinginkan kita, anak-anak itu kadang-kadang nggak sesuai yang kita Iya. harapkan. Iya, Akhirnya betul. muncullah Iya. yang kurang bagus tadi itu. Iya betul sebetulnya Pak. Emang kalau dilihat diobservasi lebih dalam mah kita pasti sulit untuk seperti ini. Kayak gitu. Itu yang manajer itu ideal. Iya paling ideal Pak betul. Paling Ternyata sangat. kan karena ideal itu ketika diterapkan di lapangan agak sulit karena seperti yang disebutkan tadi sama Nanya ini. Iya betul. Kadang kita ada tipe karakter anak ini dinasihati beberapa kali. Iya seperti iya betul. Kalau sifatnya manajer Iya nggak cocok. nggak cocok. Iya betul Pak. Ya emang setiap orang pasti memiliki sifat dan karakter yang berbeda kayak gitu sebetulnya. Makanya kita harus ada di posisi mana nih yang baik untuk si siswa tersebut. Kayak gitu. Makanya harus begini Mbak Yo. Jadi Pak. Saya pertama kenapa sih anak jadi sedikit bermasalah gitu pada petik. Kalau saya mah nggak ujuk-ujuk apa ya istilahnya ngomong apapun gitu enggak. Tapi telusuri dulu ini ada apa sih anak. Ada temannya mungkin background dalam pergaulan dan sebagainya. Kalaupun misalkan permasalahannya ini sering terjadi dialami sama yang lain gitu ya, berarti kan biasa. Tinggal tekankan lagi sekali kelas bagaimana. Kalau masih kayak gitu, nah kita harus jadi penghukum menurut saya. Kalau perlu sampai jadi algoritma juga untuk iya saya betul ya. Karena mungkin anak ini seakan-akan kayak pembiaran lah. Mungkin karena mungkin yang lain punten gitu mengajarnya. Tapi kalau pengalaman saya background permasalahannya sudah tahu misalkan ya jelas anak ini tuh mungkin begini karena permasalahannya ini begini. Tapi kalau saya kamu berkali-kali sudah ketemu dengan guru yang ini begini, tapi dengan saya jangan tanya, saya bilang gitu ya. Kalau nggak nurut dengan saya kesepakatan kita bagaimana? Kalau saya begitu tuh. Akhirnya apa? Kau mau nurut dengan aku silakan, kalau enggak ya serah. Akhirnya apa saya gitu. Tapi memang hasilnya begini Bu Ida. 1-2 hari seminggu satu kelas kok. Iya. Selanjutnya dia akan berpikir lagi kalau ketemu saya. Dan alhamdulillah kayaknya sering kayak gitu. Alhamdulillah berhasil. Kalaupun nggak berhasil, dianya nggak kuat keluar. Emang sih Pak emang betul. Akhirnya saya begini. Akhirnya saya begini. Saya lebih mengorbankan satu daripada yang 35 kalau dalam kelas 36. Iya betul. Iya kan? Iya. Daripada yang satu jadi punten. Duri, racun. Iya. Nah, mendingan kita cut. Jadi yang dominan ya. Ya, begitu. Ya betul. Ya baik terima kasih. Ya. Intinya memang saya juga pengalaman gitu Mas, kalau ada anak bermasalah itu nggak langsung dihukum tadi yang itu ya. Kita tanya dulu, kamu punya, saya kadang-kadang gitu, punya masalah di rumah. Kadang-kadang bisa jadi anak itu memang sulit sih sebenarnya kita ditagih untuk melakukan ini.
oleh pihak sekolah ya. Sementara dia punya di rumah punya masalah, Iya, orang belum selesai. tua sendiri nggak melakukan apa-apa. Iya. Jadi kita yang lebih bebani jadinya. Iya, iya betul. Mungkin bisa dipahami lah Nadia Iya, ya. iya. Akhirnya kita perubahan itu mungkin di depan kita, tapi orang tuanya juga ketika di rumah dia punya masalah nggak dibantu anaknya, sehingga agak susah. Tapi kalau dua-dua pihak antara sekolah dengan ini kerjasama lebih betul enak. ya. Kalau berkolaborasi Harusnya ya. begitu. Iya, betul. Berarti perlu tadi yang namanya dipanggil. Iya. Bagaimana sih? Tanya juga temennya. Lihat juga lingkungan, iya pergaulan mereka seperti apa. Kalaupun perlu, kita terjun langsung. Minimal tahu gambaran, iya kayak obisit lah kayak gitu. Iya. Akhirnya kan kita dapat gambaran yang utuh dari permasalahan siswa, baru kita rumuskan formulasi misalkan apa yang harus kita lakukan nih. Kadang-kadang punten itu anak itu perlu sesuatu yang ketegasan dari diri kita. Iya, betul. Ataupun perlu kita bicara baik-baik. Ada yang selesai kayak gitu. Kalau nggak bisa, ya udah berarti kita tegakkan dong, harus baik dulu. Iya. Masa kita kalah dengan siswa? Kalau sorry. Ya, nanti kita akan bahas di restitusi segitiga restitusi. Ya, lanjut. Ya, itu ada di situ nanti. Lanjut, please. Nah, nih pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ya contohnya dari pernyataan ini adalah contohnya. Nah, kalau si manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jelas kita harus buat mereka yang harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nih, segitiga restitusi. Kita bahas di sini kali ini. Nah, kita mulai dari menstabilkan identitas dulu, ya kan? Kita tanya dulu seperti itu. Kenapa bisa terlambat? Nah, emang gitu. Tapi kita juga harus jangan membuat dia jadi merasa bersalah, kayak gitu. Jadi kita emang harus menstabilkan dulu identitas si murid tersebut. Lalu nanti kedua, kita ke validasi kebutuhan. Nih, kita tanya alasannya. Pasti kan setiap orang memiliki alasan tersendiri, seperti yang tadi ya. Terus lalu terakhir meyakini keyakinannya, dan diyakini ke sini dia yang membuat yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, itu sebenarnya alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif. Ini salah satu adalah segitiga restitusi. Seperti itu. Pasti tidak langsung menjadi penghukum, tidak langsung menjadi pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya, tapi melalui alur segitiga restitusi ini. Hebat, luar biasa. Lanjut, please. Nah, ini salah satu contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang bisa dibaca contohnya, menstabilkan identitas. Ini adalah perkataan yang harus guru katakan dan bisa kita modifikasi juga dengan bahasa kita dengan lebih diperkembangkan lagi. Nah, sama ini adalah validasi kebutuhan yang salah sebetulnya. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya di sekolah, kesepakatannya. Terus kelas yang kecil itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Pasti setiap siswa memiliki seperti apa sih dia itu. Kayak tadi kebutuhan dasar manusia. Dia itu mau jadi siswa seperti apa? Butuh yang kesenangan, butuh yang kebebasan. Karena kan setiap siswa pasti memiliki punya masalahnya masing-masing. Nah, ini adalah intervensi. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya untuk menjadi seorang pemantau atau manajer. Lanjut. Nah, ini refleksinya. Mungkin kalau refleksi boleh langsung dijawab aja, bisa Bapak Ibu. Misalkan hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pengetahuan tadi? Bisa mencoba? Iya, kita harus berusaha jadi manajer. Oh, Pak Bambang ya? Iya, boleh Pak Bambang untuk nomor 1 Pak Bambang ya? Iya. Barunya harus bisa menjadi seorang
Manajer. Baik, nomor 2 perasaan. Pak Joko tahu perasaannya apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaannya jadi terbuka lagi kita. Terbuka. Wawasannya. Ya jelas tambah wawasan, kemudian kaitannya dari tadi, jadi kita harus lebih mengenal lagi mungkin kalau muncul permasalahan siswa itu, sehingga kita jangan sampai salah menjudge, posisikan diri, akhirnya kan fatal gitu. Iya betul. Baik, terima kasih. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini dari 5 posisi kontrol itu. Berarti atau Pak Agus, Pak Yurdi? Ayo, yang ini dulu dah. Pak Yurdi. Senior semua. Yang senior mencontohkan. Coba yang muda dulu sekarang. Tangkis? Gantian. Pak Agus? Bagus. Saya? Ya, yang tadi 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bermasalah, teman, pemantau, dan manajer. Nih, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kebanyakan di manajer ya. Bagus, alhamdulillah. Iya, sebagai manajer. Walaupun mungkin tidak lepas dari yang lain, tapi lebih cenderung ke manajer. Lebih cenderung ke manajer. Terus yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Manajer. Manajer. Harus lebih yakin lagi. Berarti semua sepakat ya, manajer. Ya, alhamdulillah. Kamu tukang ngasih saran. Baik, mungkin karena kita sudah sampai di refleksi, ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk kita diskusikan ya, Bu. Cara membangun motivasi intrinsik pada siswa yang bermasalah, di mana kan gini, kalau saya perhatikan selama ini, siswa bisa berhasil dalam artian itu sampai lulus sekolah ya. Karena adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Nah kan beberapa siswa ada yang sampai ibarat tanda kutip tekat gitu ya. Karena memang tidak ada kerjasama yang baik dari pihak keluarganya. Jadi menyerahkan kepada pihak sekolah saja. Sementara namanya seorang anak kan butuh yang namanya kasih sayang, diperhatikan, dibangun motivasinya. Nah, anak ini kan harus selamat ya dirinya masa kini dan masa depan. Tapi dia nggak punya fondasi di keluarga. Nah, membangun motivasi intrinsiknya tuh seperti apa? Karena posisi kita mah guru gitu ya, yang dalam artian tidak ada hubungan darah. Jadi terkadang anak juga ibu juga tidak ada hubungan darah. Apa sih gitu? Betul. Nah, gimana sih ngebangunnya gitu? Ya, betul. Memang melakukan sebuah perubahan itu sangat lama ya, Bu Leti. Tidak mungkin sekali kita berbicara kepada siswa tersebut akan langsung nerap. Tidak mungkin. Menurut saya tidak mungkin. Itu butuh penelusuran yang terus berkelanjutan sampai memang si siswa itu berhasil kayak gitu. Nah, menurut saya bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi internal di dalam siswa tersebut ketika memang keluarganya tidak memberikan dukungan penuh ya kepada si siswa tersebut. Menurut saya itu adalah keterbukaan antara si siswa dan orang tua terlebih dahulu. Mungkin selama ini si siswa dan orang tua tersebut itu tidak memiliki keterbukaan. Jadi cuek aja, masing-masing aja. Tidak misalkan si anak bercerita, tidak terbuka kepada orang tuanya. Jadi makanya si orang tua juga merasa bingung, si orang tua juga bingung apa yang harus dilakukan orang tua tersebut terhadap anaknya, sedangkan si anaknya juga tidak memberitahu kepada orang tuanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan saling keterbukaan antara orang tua dan anak, jelas kita kan pasti orang tua pasti akan lebih mendukung lagi. Oh Bu, anak saya mah soalnya pengennya ini, karena dia juga sudah cerita kepada saya bahwa si anak ini. Sedangkan kalau misalkan si anak tidak cerita ke orang tuanya, apa yang akan diceritakan ke Bu Leti, ke pihak sekolah, ke wali kelas? Tidak ada yang akan diceritakan, karena si orang tua juga tidak tahu seperti apa yang keinginan si anak tersebut. Jadi tidak akan muncul keinginan intrinsik di dalam dirinya. Jadi menurut saya mah harus adanya keterbukaan antara si anak dan pihak keluarga, seperti itu. Komunikasi dan terbuka. Iya, komunikasi dan terbuka. Karena selama ini mah kalau yang kita ketahui adalah tidak ada komunikasi antara si anak dan si pihak orang tua. Kayak misalkan pemilihan jurusan, kamu sudah berbicara belum dengan orang tua? Tidak, dia memutuskan sendiri kan? Iya, makanya ketika misalkan tidak lulus, tidak apa, terjadilah miskomunikasi antara keluarga tersebut. Sekolah nyari sekolah atau apa. Padahal kan keluarga tersebut juga tidak tahu, tidak dikasih tahu oleh si anak tersebut.
Kalau adanya keterbukaan dengan si anak, terus si orang tua juga dengan orang tua, si orang tua juga pasti akan terbuka juga ke sekolah, pihak sekolah. Oh si anak mah butuh ini, butuh ini, butuh itu kayak gitu. Jadi kita paham jelas kayak gitu. Ada kerjasama antara keluarga dan pihak sekolah. Ya Pak, boleh Pak. Mungkin menurut pendapat saya, menumbuhkan motivasi dari diri pribadi siswa kan, itu memang benar. Jadi keterbukaan, ngobrol, komunikasi di keluarga yang pertama itu. Yang kedua menurut saya juga kita peran kita sebagai guru memberikan inspirasi dengan cerita-cerita yang berhasil gitu, tokoh ataupun mungkin memberikan kayak tontonan film atau tontonan yang juga yang merangsang gitu ya. Merangsang supaya dia itu iya ya kalau nonton kayak gini tuh besok jadi begini. Ada kita cerita orang-orang sukses di awal dari misalkan dari terpuruk ataupun dari nol langkahnya seperti apa sehingga akan memberikan sedikit gambaran bagi mereka. Gitu aja sendiri. Baik, cukup berarti cukup. Baik, bagaimana Bapak Ibu cukup baik. Alhamdulillah mungkin hanya ini yang bisa saya berikan mengenai budaya positif dan semoga kita dapat menerapkannya kembali di kelasnya masing-masing mengenai budaya positif. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita sudah tadi sepakat menjadi seorang manajer. Baik, terima kasih. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan mendefinisikan pengetahuan Ibu mengenai budaya positif. Budaya positif itu ada 5. Namun salah satunya ini adalah keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas agar kelas kita merasa nyaman dan kalian dapat mematuhi ya. Kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, sebenarnya kalau peraturan itu kalian mungkin bisa dilihat kan itu ada peraturan. Itu yang merupakan peraturan yang harus kalian patuhi. Nah, namun kalau di sini ini adalah keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus kalian tumbuhkan dari motivasi internal kalian dalam diri kalian, kayak gitu. Ya, kesadaran kalian terhadap keyakinan kalian terhadap suatu peraturan. Ya, di sini bisa kalian baca mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, itu mengapa kita memiliki peraturan. Itu kan peraturan. Namun keyakinannya apa? Ada untuk apa? Iya, untuk keselamatan. Itu adalah sesuatu yang diyakini. Kayak gitu. Kalau misalkan dilihat dari satu saja di contoh ini menggunakan helm, ya, itu kan merupakan peraturan. Namun kita memiliki suatu keyakinan bahwa jika kita menggunakan helm kita akan selamat. Seperti itu ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini kenapa? Untuk apa? Kesehatan. Kenapa sih kalian harus tepat waktu ketika datang ke sekolah? Kira-kira keyakinannya apa? Disiplin. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah bisa. Nah, ini adalah budaya positif yang harus ada, lingkungannya juga harus positif. Itu ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Itu berbeda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kayak gitu, peraturan yang dibuat ya yang harus dipatuhi, namun keyakinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kalian. Mengapa kalian harus mengikuti peraturan tersebut? Kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. Ya, kesepakatan kelas. Tuh. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kayak gitu. Terus kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari contoh tersebut ini merupakan kalimat positif. Kayak gitu. Ya. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kata negatif. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh menggunakan kata dilarang, jangan, terus tidak boleh, tapi harus menggunakan kata-kata positif. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Kayak gitu. Jadi biar
panjang, bukan untuk masa ini saja. Kayak gitu. Paham? Paham. Kalau paham, Ibu akan membagikan satu orang satu sticky note ini. Kalian menuliskan hanya satu keyakinan saja. Ya. Misalkan contohnya kalian itu di kelas itu punya apa sih? Disiplin. Misalkan, atau kalian mau di kelas ini bersih, berarti kebersihan. Kalian ingin misalkan di kelas ini tidak ada perdebatan, berarti kalian ingin saling menyayangi, ya kan? Iya kan? Tidak ada perdebatan, berarti kalian harus saling menyayangi. Ada 36? Lengkap? 35. Ya, dari 35 siswa ini akan Ibu ambil 10 ya, yang merupakan keyakinan kelas kita. Sepakat nggak? Sepakat. Nih, kesepakatannya ada gotong royong, perlu nggak? Perlu, berarti boleh ya. Kebersihan sebagian dari iman, kebersihan. Ini kebersihan ini sama ya. Yang ambil kebersihan Ibu ambil ya. Nih, kebersihan. Kebersihan juga. Lalu disiplin ya, perlu nggak? Perlu. Jujur? Perlu. Solidaritas? Perlu. Ini kompak sama, ini juga sama. Diambil yang kecil. Kompakan, kekompakan. Ada peduli, udah ada. 10 ya. Ini 4. Saling mengingatkan. Kompak, kebersihan, kebersamaan, semangat, keluarga itu kekompakan ya. Kekompakan dengan solidaritas sama enggak? Ambil nanti yang solidaritas ya. Kita ambil yang ini. Ini ada kesehatan, semangat.
pertama. Nah, ini udah ada. Kita merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Yang pertama ada gotong royong, rasa peduli, jujur, kebersihan, kesehatan, disiplin, solidaritas, semangat, kebersamaan, saling menghormati dan menyayangi. Setuju? Setuju. Baik, kalau setuju kita tepuk tangan bersama. Baik, semoga dengan kita membuat keyakinan kelas ini dapat diterapkan di kelas kalian, ya. Apa yang merupakan keyakinan kalian? Kenapa sih kalian harus menjaga kebersihan? Ya, kenapa coba? Karena untuk menghindari penyakit, hidupnya nyaman, lebih bersih, juga akan indah, ya. Sama dengan yang lainnya. Paham mulai dari sekarang? Paham. Baik, kalau paham, ini ada penandatanganan keyakinan kelas yang harus kalian tanda tangani. Kalian sudah setuju kan? Ya. Boleh? Silakan mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Briliandini, saya dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuhan Rahman dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ayustiana, saya dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafi dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kurniawan dari 11 MIPA 2. Rasa
perasaan saya saat membuat keyakinan kelas itu sangat senang sekali karena di mana ibu guru bisa lebih mengetahui apa sih yang diinginkan oleh para siswanya. Jadi perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas ini sangat senang sekali. Saya perasaan waktu tadi bikin keyakinan kelas tuh senang banget soalnya bisa mengaspirasikan perasaan kita. Yang pertama bisa membuat senang. Pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan. Menurut saya, membuat keyakinan kelas ini adalah sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Sangat penting. Karena yang pertama yaitu bisa menambah rasa disiplin siswa dan yang kedua kita bisa lebih dekat dengan teman-teman. Karena dengan membuat keyakinan kelas ini akan membuat karakter siswa itu jadi lebih baik, seperti disiplin, kebersihan, dan sifat yang lainnya. Karena dimana kita tuh bisa mengapresiasikan perasaan kita dan keyakinan kita untuk melaksanakan suatu peraturan tanpa ditentukan peraturan itu. Dan bisa membuat disiplin karena membuat saya menjadi lebih baik. Sudah.